Menaikkan pajak bumi dan bangunan, kita langsung saja membahasnya bersama pengamat kebijakan publik Pak Danang Girindra Wardana. Pak Danang, selamat sore. Baik, audio Anda kami belum mendengarkan Pak Danang, sepertinya masih termute. Bisa? Ya, silakan. Baik. Pak Danang, terima kasih sebelumnya sudah bersedia meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Danang, saya mau langsung saja. Menurut Anda, apa yang biasanya membuat kepala daerah harus memutuskan untuk kemudian menaikkan PBB P2? Apakah langkah yang diambil oleh Bupati Pati ini sudah tepat atau seperti apa yang Anda amati dari kegaduhan yang sedang terjadi? Iya Mas, ini kan memang pengaturan dari pusat ya, dari Undang-Undang tentang PDRD tahun 2009 itu kan sudah diterbitkan dan itu memberikan amanat kewenangan kepada kepala daerah untuk menyusun berapa besar pajak dan retribusi daerah yang boleh mereka kelola, karena semata-mata kan ini kepentingan untuk PAD. Kita bisa memahami lah kalau kepala daerah itu berusaha untuk meningkatkan PAD mereka dengan cara yang masing-masing ya cukup kreatif. Tapi PBB ini kan masalah yang sangat menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi seharusnya bukan soal kewenangan yang mereka miliki, tetapi tentang bagaimana cara melakukan kewenangan itu. Nah, problemnya di sini. Karena kalau Pak Bupati bersikap begitu arogan sampai meningkatkan PBB 2 itu 250%, walaupun di akhir kalimat beliau menyangkal bukan 250%, tapi rata-rata 125%. Tetapi masalah bagi masyarakat bukan sekedar kenaikan itu yang memberatkan mereka, tapi sikap Pak Bupati dalam mengumumkan itu kepada masyarakat dan seolah-olah menantang masyarakat Pati untuk dia akan lawan dengan seberapa besar 50.000 orang atau apa tuh statementnya tuh. Nah, sikap arogan seperti inilah kemudian yang membuat rasa sakit hati masyarakat. Kita bisa memahami bahwa masyarakat sangat marah dengan arogansi beliau. Tapi kalau kita dari sisi akademis kita lihat ya, bahwa mungkin peraturan terkait dengan PD ini pajak dan retribusi daerah ini mestinya juga perlu disesuaikan, karena di situ tidak ada amanat untuk kepala daerah melakukan konsultasi dulu kepada pemerintah pusat. Jadi seolah-olah dengan undang-undang tersebut memberikan kewenangan mutlak kepada daerah yang mungkin tidak memiliki lagi kontrol pusat kepada daerah. Jadi semata-mata regulasi ini menjadi sebuah regulasi yang powerful kepada daerah, padahal juga di situ mekanisme kontrol atau mekanisme advokasi ya, atau dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mestinya ada jembatan untuk berkonsultasi sebelum pemerintah daerah menerbitkan aturan. Tentu saja ini akan mengakibatkan gelombang protes yang sangat keras dari masyarakat dan akan mengganggu stabilitas secara nasional, bukan hanya di Pati saja. Karena apa yang dia lakukan terkait dengan kewenangan itu, pelaksanaan kewenangan itu, kemudian kan menjadi semacam jurisprudensi bagi kepala daerah lain. Bahwa mereka akan berlomba-lomba untuk semata-mata meningkatkan PAD, tetapi lupa dalam konteks mengukur kemampuan masyarakat, atau lupa dalam konteks bahwa ini akan mengakibatkan masyarakat terbeban biaya yang jauh lebih besar. Itu konteksnya, Mas. Jadi kalau Anda melihatnya penolakan ini lebih kepada karena tingkat kenaikan yang cukup fantastis 250%, atau lebih kepada sikap ya Bupati yang barangkali kurang melibatkan publik atau warganya dalam membahas kenaikan PBB ini, Pak Danang? Ya, tentu saja dua-duanya ya. 250% itu jelas angka yang buat masyarakat Pati atau masyarakat dimanapun, di daerah manapun itu pasti akan tidak puas dengan begitu. Alasannya adalah bagaimana mungkin meningkatkan tarif PBB dengan hampir 2,5 kali lipat itu. Kan itu, jelas ini akan memberatkan. Walaupun masyarakat yang
relatif berpenghasilan cukup tinggi atau dunia usaha yang ada di sana, itu pun pasti akan mengeluhkan. Tetapi sisi lain memang cara, jadi arogansi Pak Bupati ini yang katanya baru menjabat beberapa bulan dan beliau menyampaikan belum punya pengalaman. Nah ini kan belum sebuah satu bukti lagi bahwa kepala daerah yang terpilih belum tentu kompeten untuk memimpin daerah, tetapi dia menang kampanye, kan begitu Mas. Jadi dia bisa menang kampanye menunjukkan bahwa tidak selalu kompeten dalam memimpin daerah. Ingat ya, kepala daerah juga harus melihat selain undang-undang pajak dan retribusi daerah, undang-undang 28 2009 itu, kepala daerah juga terikat dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu ada di Undang-Undang 12 tahun 2011 dan di situ mengamanatkan bagaimana peraturan daerah atau peraturan pemerintah ya, apapun itu jenis-jenis peraturannya itu harus dilakukan dengan cara-cara dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dan Undang-Undang 12 2011 itu sudah diupdate dengan Undang-Undang 13 tahun 2022. Ini undang-undang yang sangat baru ya, masih baru. Artinya Pak Bupati belum belajar tentang teknokratis atau tata kelola pemerintahan. Di dalam undang-undang itu diwajibkan pemerintah di semua tingkatan untuk mendengar aspirasi masyarakatnya lebih dahulu. Mendengar apa, bagaimana cara kemudian itu dilakukan mengenai mekanisme sosialisasi, mekanisme serap pendapat, mekanisme implementasi yang tidak boleh berlaku seketika. Nah ini kan dilanggar. Pak Danang. Kemudian kalau gelombang protes sangat besar karena Pak Bupati melanggar dua undang-undang sekaligus gitu. Baik. Pak Danang, kalau kita melihatkan kekisruhan yang terjadi di Kabupaten Pati ini akhirnya memicu di daerah-daerah lain juga nampaknya. Seperti di Kabupaten Jombang misalnya ada penolakan juga berkaitan dengan kenaikan PBB ini. Apakah Anda melihat tidak ada transparansi dalam kenaikan PBB selama ini sehingga kejadian di Pati yang memicu penolakan di mana-mana dan bisa jadi akan berkepanjangan penolakan ini? Tentu ini akan berkepanjangan Mas. Seharusnya juga belajar dari daerah lain lah. Misalnya DKI dalam rangka meningkatkan PAD-nya juga menaikkan PBB kan zaman beberapa tahun yang lalu, tetapi tidak dikebiah-uyah untuk seluruh, tidak disamaratakan untuk seluruh strata masyarakat. Bahkan ada masyarakat yang memiliki kewajiban pajak PBB di bawah 2 miliar juga digratiskan gitu. Di mana nilainya itu di ambang angka tertentu. Nah ini kan mestinya best practice seperti itu ditularkan kepada daerah-daerah lain. Supaya jangan hanya mencontoh atau melakukan duplikasi pada praktek yang sudah terjadi di Pati saat ini. Ini pasti akan jauh lebih lebar dan pasti akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat apapun solusi yang akan dilakukan. Karena Pak Bupati tidak memiliki kecakapan komunikasi yang cukup baik. Dan lagi pula beliau tidak memiliki kecakapan teknokratis. Tidak mampu untuk membuat sebuah regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, Pak Danan, terima kasih banyak sudah memberikan pandangan-pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas, Pak Danan. Selamat sore. Terima kasih. Kita ke informasi.